بسم الله الرحمن. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علم اللهم صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، يمنا بالتقوى والاستقامة، وأعيذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih di hukum nun sakinah dan tanwin, ahkam nun sakinah wa tanwin. Tapi kita apa itu ulang berapa maklumat biar kita ingat hukum nun sakinah wa tanwin. Yang pertama, kita belajar kemarin nun sakinah itu ketemu sama 28 huruf. 28 huruf dapat 4 hukum yang kita belajar kemarin. Idhar, idgham, idhar, idgham. 28 huruf kalau kita keluarin idhar 6, jadi yang sisa 2. Keluarin 6 lagi al-idgham yang kemarin kita bilang yarmilun, sisa 16. Ini sekarang ada 16 huruf, masih ada 2 hukum. Hukum yang pertama al-iqlab. Al-iqlab itu kata masyhur dari menubah atau ubah hurufnya atau ganti atau tukar, sama. Semuanya masuk sama al-iqlab. Tapi yang paling fasih di kalimat al-iqlab seharus al-qalbu. Al-qalbu. Qalbu. Wa minhu al-qalb, hati. Minhu hati. Al-qalb dalam bahasa Arab. Sampai al-Imam Ibn al-Jazari qala idharu idghamun wa qalbun, tidak bilang iqlabun. Idharu idghamun wa qalbun, karena ini kata yang paling fasih, qalbun. Wal qalbu menubah atau ganti atau tukar, bisa bilang tukar atau bisa bilang ganti, ya semuanya sama. Kenapa bilang seperti itu? Karena nun itu kalau ketemu ba jadi mim. Namanya apa, mau bilang dalam bahasa Arab qalbun, qulibatil mim an-nun mim. Dalam bahasa Arab qulibatil mim an-nun, qulibatil nun miman. Ya, ganti atau tukar nun sampai jadi mim. Kapan? Itu di satu huruf. Kalau ketemu satu huruf dari huruf yang kemarin kita bilang 28. Tapi sekarang masih dari yang sisa, dari yang 16. Satu huruf ketemu nun sakinah atau tanwin, ketemu harful ba, ganti atau tahawalat ila mim. Ya. Mungkin al-iqlab betul seperti tadi, sedikit hurufnya sedikit. Tapi di sini ada beberapa masalah yang mungkin bilang di antara ahli qiraat. Yang pertama itu yang bilang harus ada furjah. Furjah atau bilang kosong atau bolong sedikit di antara dua bibir waktu ucapan ba. Waktu ucapan iqlab. Jalur yang saya belajar enggak ada. Yang saya belajar harus rapat bibir. Tarmihim alimum bidzati sudur, ini tanwin, atau kalla layum badan. Layum, bibirnya lihat bibir rapat sekali, rapat sampai tidak ada kosong sedikit. Ada yang jalur lain mereka bilang harus ada apa itu furjah, tapi di ahkamul mim, di ahkamul, bukan di al-iqlab. Kalau al-iqlab mereka rapat, kalau al-ikhfa mereka tarmihim bihijaratin, bilang biar beda di antara iqlab dan ikhfa syafawi. Hasilnya kita di sini atau jalur saya sendiri tidak ada furjah di al-ikhfa atau di al-iqlab, ikhfa syafawi atau di al-iqlab. Dua-duanya sama. Rapat bibir waktu ucapannya kalla layum badanna, atau tanwin alimum bidzati sudur, atau ahkamul mim yang tarmihim bihijarah. Ya,
Sebabnya apa? Kenapa mereka bilang harus ada furjah, harus ada tidak ada furjah? Atau kenapa jalur kita bilang harus rapat? Karena aslinya yang dua ini yang iqlab, asli nun, tukar atau ganti sampai atau menubah sampai jadi rubah sampai jadi mim, ucapannya sama mim yang asli. Tapi yang bilang ada furja itu mereka bilang biar apa beda di antara ikhfa dan iqlab. Biar beda sedikit. Al-iqlab lughatan tahwil asy-syai' an wajhihi atau ja'lu harfin makan akhar. Al-iqlab lughatan tahwil asy-syai' an wajhihi. Ini punya buku. Buku ini wajahnya atau mungkin bilang jilid atau ayan ya judulnya. Kalau kita kebalik sampai ke belakang ini namanya tahwil syai' an wajh. Berubah atau ganti atau tukar caranya. Au ja'lu harfin makan harfin akhar. Ini tukar huruf di tempat huruf yang lain. Di sini maksudnya tukar mim tukar nun ke huruf mim. واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء. Itu yang tadi jelaskan. Qalb mim as-sakinah wa tanwin 'inda al-ba. Satu huruf aja. Tukar atau ganti atau menubah atau berubah harf nun sampai jadi mim. Misaluhu contohnya yang tadi kita baca kalla la yunbadanna fil hutamah. Di sini di Syarh Ibn al-Jazari lil Imam Abi Zakaria al-Ansari dia ada tambahan wal iqlab wa tanwin manhuma 'inda al-ba' bil qasri. لعسر الإتيان بالغنة ثم إطباق الشفتين عند الإظهار. Kalau kita mau bacanya la yunbadanna susah. La yunbadanna baca izharnya itu jadi tidak bisa jadi izhar. والاختلاف المخرج وقلة التناسب مع الإدغام. Nun sama alba الاختلاف المخرج beda makhrajnya jadi tidak bisa idgham juga harus atau kasih hukum fata'ayyan al-ikhfa'u biqalbihima ma'an. Harus samar karena tukar hurufnya. La ilaha illallah wal qalbu 'inda al-ba bi ghunnatin kadza. Al qalbu 'inda al-ba bi ghunnatin kadza. Ini hukum yang ketiga dari ahkam an-nun sakinah wa tanwin setelah kita belajar إظهار إدغام إقلاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Al-ikhfa nanti ada di sini ada bahas tentang furja itu siapa yang bilang ada furja dari kapan. Al-Imam atau Syekh Dr. Al-Awthani bilang ini setelah dia cari-cari masalah ini furjah baru datang di sebelum 100 tahun. Artinya ini masalah baru. Fikirannya baru, bukan seperti yang mereka belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara ucapan. Berarti Syekh kalau ada yang baca itu bacaannya salah? Enggak. Ini cara ucapannya aja. Karena hurufnya tetap ada. Tarmihim bihijarah kita masih dengar mim ketemu sama ba. Tapi cara ucapannya, cara bibirnya aja. Jadi lebih afdal untuk kita semuanya yang punya guru atau yang belajar sama gurunya, hati-hati sama cara ucapan gurumu. Gurumu gimana? Gimana ucapannya? Ikut ucapan gurumu. Oke. Ini al-iqlab. Yang keempat al-ikhfa. Jadi dari huruf tadi 16 kurang satu huruf. Sisa berapa? 15. Sisanya 15 huruf. Itu al-ikhfa. Jadi al-ikhfa. Al-ikhfa itu sembunyi. Wa istilahan lughatan al-ikhfa lughatan sembunyi. Wa istilahan an-nutqu biharfin bisifatin bain al-idhar. Itu ucapan huruf nun atau tanwin waktu ketemu huruf yang sisa yang nanti kita belajar hurufnya berapa di antara izhar dan idgham. Di antara izhar dan idgham artinya tidak jelas seperti huruf nun
tidak masuk seperti huruf mim, seperti huruf idgham yarmilun. Tidak jelas seperti huruf idhar yang nun ketemu hamzah ha ain ha ghain kha, juga tidak masuk seperti nun atau tanwin ketemu huruf صف ذا ثناء كم جاء شخص قد تمادم طيبا زد فيه تقاضى ظالم atau huruf al-ikhfa. Maaf, salah. Tidak jelas seperti huruf al-idhar, tidak idgham seperti huruf al-idgham yang yarmilun. Jadi di huruf صف ذا ثناء كم جاء شخص قد تمادم طيبا زد فيه تقاضى ظالما, cara ucapannya beda di antara idhar dan idgham. Terus kenapa tidak masuk ke iqlab? Iqlab tadi kita bilang ganti atau menukar, tukar hurufnya. Sudah selesai. Tapi cara yang beda. Oke. Al-ikhfa bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia bilang samar. Samar bagus, juga mudah, lebih afdal. Al-idgham sudah kita tahu memasukkan huruf nun atau tanwin di huruf yang berikutnya. Yang maksudnya huruf al-idgham. Al-idhar jelas nun. Al-idhar jelas nunnya. Ma sababul idgham? Ma sababul ikhfa? Sebab idhar itu apa? Kenapa nun dan tanwin ketemu 6 huruf itu harus jelas? Ya, mereka bilang karena makhrajun nun sama makhrajul huruf al-idhar al-halqiyah jauh. Itu sababul al-idhar. Nah, ini lihat nun dari ujung lidah an. Ujung lidah sama langit-langit bagian depan. Oke, tapi al-ha kita tahu dari tenggorokan. Jauh sekali, makhrajnya jauh sekali. Jadi sebab ini sebab idhar nun wa tanwin waktu ketemu huruf idhar. Al-idgham, kenapa al-idgham? Ma sababul idgham? Al-idgham itu dekat. Dekat. Sampai kita lihat ini ووجه الإدغام في النون التماثل. Kalau nun ketemu nun, waktu kita balik lagi ya sedikit. Nun ketemu nun itu idgham. Idgham tapi mutamathil, sama. Nun ketemu nun idgham tamathul. Ini satu sebab pertama, at-tamathul. Wa fil mim at-tajanus. Kalau nun sama mim at-tajanus. Apa itu tajanus? Artinya seperti idgham mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Makhrajnya sama, sifatnya beda. Wa fil waw wal ya at-tajanus fil infitah. Fil waw wal ya juga at-tajanus. Au dan ya at-tajanus fil infitah. Sifatul infitah, sifatul istifal wal jahr. واتفقوا على أن الغنة معهما غنة المدغم. Gunna itu waktu ucapan may yaqulu itu gunnatun nun, bukan gunnatul waw. Jangan jadikan gunna apa may gunnatul ya. Gunna itu gunnatun nun. Hati-hati di gunna. Oke. Tapi di huruf al-ikhfa, itu hurufnya jadi mereka banyak bilang al-idgham, sababul idgham at-taqarub. Dekat makhraj nun sama huruf makhrajun nun sama huruf al-idgham dekat. Nun sama lam di mana makhrajnya? An al dekat satu tempat. Nun sama ra min rabbihim ini dekat juga. Nun ma'aya tadi yang tadi kita jelasin al-ya wal waw jauh sedikit tapi namanya at-tajanus. Al-waw wal ya sebab idghamnya at-tajanus. Di huruf al-ikhfa itu ucapan huruf nun sakinah wa tanwin di antara idhar dan idgham, artinya tidak idgham. Seperti kalau kita ambil contoh satu huruf ini min sadaqatin atau an salatihim. Kalau kita tidak bisa baca atau mereka tidak bacanya jelas an salatihim seperti idhar, juga tidak bacaannya seperti idgham. As salatihim. As ini idgham. Ini idgham. Kenapa bilang di antara idgham dan idhar? Artinya tidak jelas seperti nun ketemu huruf idhar. Man amana in huwa. Juga tidak masuk atau tidak masuk seperti huruf al-idgham. Ini sad contoh sad ini min sadaqah.
min so, min so, min so. Tapi kalau kita baca dalam cara izhar, min sadaqa, ini izhar. Min sadaqa, nunnya jelas. Atau qa'an sof safa, ini izhar. Jadi jangan bacanya seperti izhar. Terus juga jangan bacaannya seperti idgham. Di sini qa'an sof safa, ada suara gunnah, ada huruf sad, ada suara gunnatun nun. Ada huruf sad, dua-duanya ada, tapi bukan seperti izhar. Juga tidak masuk nun di huruf yang berikutnya sampai jadi seperti idgham. Apa itu? Mis sadaqah. Ini idgham. Al-idgham tadi kita kemarin belajar memasukkan huruf nun sakinah dan tanwin di huruf yang berikutnya. Kalau kita pakai di sini di al-ikhfa, mis sadaqah, mis sadaqah, as salatihim, as madza, enggak ada nun. Mandza. Tapi syara ikhfanya di antara izhar dan idgham. Jadi suara sautun nun mawjud, ada sifatun nun yang itu gunnah ada, masih ada, wa huruf yang berikutnya juga masih ada. An-nutqu biharfin bisifatin bainal izhari wal idgham arin 'anit tasydid. Ini lihat min sadaqah, bukan mis sadaqah. Kalau mis sadaqah itu jadi tasydid. Man dzalladzi sama. Ya. Mansura syahidan thumma faman kana kuntum biduni tasydid, enggak ada tasydid atau ucapan hurufnya lembut, ikhfa tapi lembut. Beda sama al-idgham. Al-idgham famayya ada idgham. Di sini enggak. An salatihim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hurufnya berapa? Hurufnya yang tadi bilang kita bilang. Selain huruf al-idhar, wal-idgham, wal-iqlab. Mungkin Syekh saya lupa huruf al-ikhfa banyak. Sampai saya lupa. Ya, waktu kamu lihat hurufnya yang di depan kamu, huruf al-idhar 6. Kamu hafal cepat. Huruf al-idgham yarmilun, enggak ada. Sudah, artinya ikhfa. Tapi juga di Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri dikasih di bait syair sif la thana kam jada syakhsin qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima. Di awal itu huruf pertama dari bait syair yang kita kalau ada yang sudah hafal itu alhamdulillah. Bait syair itu apa? Sif la thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima. Di dalam bait ini ada nasihat juga. Ada nasihat untuk orang yang menuntut ilmu atau syari ilmu. Apa itu? Sif dha thana. Sif dha thana. Sampai di sini. Itu jumlah pertama namanya. Jumlah dalam bahasa Arab. Sif dha thana. Artinya kasih kepadaku sifat orang yang sifatnya baik. Sif dha thana. Wahai fulan, kasih kepadaku sifat orang yang baik. Biar kita ikut yang sifatnya baik. Jangan kamu kasih kepada saya sifat yang buruk, sifat fulan yang buruk. Ini fulan, ini fulan, ini fulan itu, ya jangan. Kasih kepada saya sifat yang baik. Kenapa? Biar saya ambil contoh. Biar saya jadikan fulan ini kalau sifatnya bagus, jadikan contoh. Kam jada syakhsun, ini ada nasihat yang kedua. Kam jada syakhsun qad sama. Kam, ada berapa orang yang dermawan, itu kalau dia dermawan itu pasti tinggi derajatnya di antara masyarakat, di surga itu derajatnya tinggi. Kam jada syakhsun qad sama. Artinya juga ada berapa orang yang dia keluarin uangnya untuk sedekah atau nafkah karena Allah Ta'ala, itu derajatnya tinggi. Kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban, selalu baik. Tayyib, baik. Ayolah, selalu atau kamu jadi selalu baik. Dum tayyiban. Zid fi tuqa, tambah dengan takwa. Wattaqullaha wa ya'lamukumullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan ila akhir.
Zid fi tuqa, harus tambah takwa. Dha' zalima, tinggal atau tinggalin orang yang jahat atau orang yang zalim. Jangan kamu temenin. Ini lihat awal bait, sif dzatana, kasih sifat orang yang baik biar saya pilih atau jadikan teman atau contoh. Juga nasihat di akhir bait bilang kamu tinggalin orang yang jahat. Jahat diri atau jahat orang lain, jangan kamu temanin. ظلمت وما إلا لنفسك ظلمت يا فتى وما إلا لنفسك وظلم النفس من أكبر الظلم ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت وظلم النفس من أكبر الظلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Jadi bait syair ini di dalamnya ada nasihat yang manfaatnya untuk orang yang mau bersihin hati, untuk orang yang mau ikut jalan Allah Ta'ala, ambil dari bait syair ini. Tapi juga di dalamnya ada apa? Ada huruf al-ikhfa. Al-ikhfa bukan di seluruh kata, enggak, huruf pertama aja. Mungkin saya share di sini biar lihat untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang ikut belum tahu bagaimana caranya. Ini bait syair di sini. Ini bait syair. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Ya. Kita dari bait syair ini panjang. Kalau kita hitung hurufnya tadi bilang huruf ikhfa 15 aja. Huruf al-ikhfa 15. Tapi di sini ada berapa huruf? Kita ambil huruf pertama aja. Ini lihat di yang saya kasih tanda. Kata sif ambil sad aja pertama. Dha ambil dal aja. Ayo, kalau kita hitung kata yang pertama dari setiap kata di sini ambil satu huruf yang pertama aja dari seluruh huruf jadi 15 yang huruf al-ikhfa. Ini lihat sad, dha, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, za, fa, ta, dha, dha. 15 huruf. Syekh, saya sudah dapat dari guru saya cara lain. Ya, tidak masalah. Ini bait syair biar kamu ingat hurufnya aja. Syekh, saya sudah hafal langsung otomatis karena ya silakan, tidak masalah. Saya kalau setelah itu saya bilang selain huruf izhar, idgham, iqlab. Ya, oke, boleh. Yang penting kamu hafal kata atau huruf al-ikhfa biar waktu ucapan huruf ikhfa bacaannya benar. Sudah selesai. Ini huruf al-ikhfa. Tapi di sini di huruf al-ikhfa nanti kita belajar di buku tajwid dimanapun ketemu di berapa huruf buku tajwid itu bisa bisa ketemu ada berapa tambahan. Yang pertama ada yang bilang iqlab ikhfa. Ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab, ikhfa awsat. Ada yang di tengah-tengah. Aqrab, ab'ad. Tadi kita bilang atau kita jelaskan sababul izhar. Sababul izhar karena huruf izhar jauh dari huruf nun dan tanwin. Sababul idgham karena huruf idgham dekat kepada makhraj atau ke huruf nun. Al-ikhfa tadi kita bilang di antaranya, tidak jauh, tidak terlalu jauh seperti idgham, juga tidak dekat seperti idgham. Tidak jauh seperti idhar, maaf, tidak jauh seperti huruf idhar atau tidak terlalu jauh seperti huruf idhar, juga tidak dekat seperti huruf idgham, di tengah-tengah. Tapi juga kalau kita fokus sedikit, ya, nun ketemu qaf. Nun ketemu qaf. Ibu-ibu atau akhwat yang sudah atau ikhwah yang sudah belajar tajwid di sini nun ketemu qaf, nun makhrajnya ujung lidah tadi bilang sama langit-langit bagian depan, tapi qaf bangkal lidah. Jadi makhrajnya jauh, Syekh. Ya, makhrajnya jadi jauh. Itu mereka bilang kasih nama ikhfa abad.
qaf dan kaf. Min qabl, man kana, min ini lihat, min nun ada, qaf ada. Man kana nun ada tapi di belakang kaf atau di belakang huruf ikhfa. Itu yang bahasa Indonesia bilang samar. Man kana. Oke. Ini pertama. Apa itu? Ikhfa yang abad. Kenapa? Karena hurufnya jauh. Oke. Ada ikhfa yang dekat. Dekat. Ini seperti tadi nun ketemu mim, idgham. Di sini nun ketemu fa. Min fawqihim nun, ini dekat. Jadi ikhfa. Samarnya sama. Ada yang di tengah-tengah seperti jim, itu tidak dekat ke huruf nun, juga tidak jauh seperti, tidak dekat seperti fa tadi, atau dzal atau ta, juga tidak jauh seperti huruf tadi qaf atau kaf. Ikhfa, tetap ikhfa, di dalam ikhfa, tapi caranya tidak jauh. Oke. Seperti apa? Jim. Manja min syarri. Itu kalau mau hakikatnya itu tambah ilmu. Tambah ilmu atau tambah detail, itu ikhfa ada 3 bagian. Ada yang dekat, ada yang tengah, ada yang jauh. Tapi cara ucapannya tetap sama. Ma kana min fawqihim min syarri. Cara ucapannya atau suaranya sama. Beda atau mereka kasih nama karena makhraj. Makhrajnya jauh atau dekat atau di tengah-tengah, mereka sampai mereka bilang ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, ikhfa awsat. Di huruf al-ikhfa kadang-kadang banyak yang bacaannya man kana, man ini kayak izhar bi gunnah. Jadi hati-hati. Itu juga ada satu cara atau mungkin beberapa guru ikut cara ini, tapi bukan seperti ini jelas. Man kana ada kayak mereka ke arah nun lebih banyak. Tapi seperti saya bilang ini kayak izhar. Man kana ini izhar. Kayak suara izhar. Tadi bilang ikhfa itu samar. Ma ka ma kana min fawqihim, min fawqihim ini suaranya beda. Min fawqihim, min fa. Gunna itu dekat huruf huruf ikhfa. Sampai tadi kita bilang jauh atau di tengah-tengah atau abad. Kalau di miqa kayak betul suara gunnah sebelum ucapan qaf jauh dari qaf. Sampai kita ini lihat bacanya miqa kita kayak habiskan gunnah baru masuk qaf. Tapi min fawqihim kayak dekat min gunnahnya dekat sama huruf fa. Min syarri tidak jauh atau tidak dekat seperti yang sebelumnya. Di sini juga harus kita paham suara gunnah itu keluar dari 2 tempat, atau ikhfa itu tempatnya dua tempat. Al-ikhfa, cara ikhfa. Yang pertama kita tahu lidah keluar dari ujung lidah. Nun keluar dari ujung lidah sama langit-langit. An bagian depan. Ini yang pertama. Yang kedua al-gunnah. Al-gunnah kita atau yang sudah pernah belajar tajwid, al-gunnah makhrajuhal khayshum, dari hidung. Jadi kalau kamu nempel lidah man aman jadi hukum izhar, tidak bisa, atau kalau ucapan izhar jadi izhar sempurna atau bertasydid. Man kana. Kenapa?
karena lidahmu nempel di makhrajnya. Ini Syekh, ini ikhfa, ya betul ikhfa, tapi jangan lidah kamu nempel. Kalau nempel jadi nun idhar, nun mudhara. Man kana. Kenapa? Karena lidahmu nempel di makhrajnya. Jadi cara ikhfa itu ada dua bagian. Yang pertama, tempat makhraj nun itu suara gunna juga kena tersebut suara gunna. Kalau lidah nempel sudah jadi idhar. Jadi al-ikhfa tidak ada lidahnya tidak nempel di makhraj huruf nun. Kalau ucapannya man kana ini idhar. Ya. Al-ikhfa tidak. Man kana lidahnya tidak nempel tapi ada suara yang kalau kita tekan sedikit atau latihan bisa bilang kayak bergerak di tempat makhraj nun. Sama hidung. Ma ma juga dari mulut man itu berarti ada dari dua makhrajul al-ikhfa. Cara ikhfanya harus keluar dari dua tempat, dari al-khayshum hidung suara gunnah, dari ujung lidah tapi jangan sampai nempel lidahnya, harus dilipat bahasa Indonesia. Kalau تجيب مجافاة مخرج اللسان قليلا عن مخرج النون عند الإخفاء وتتفاوت هذه المجافاة إلى آخره. أن الغنة yang kedua itu nun ikut hurufnya, gunnah ikut huruf yang berikutnya, ikut suaranya, suara gunnah ikut huruf yang berikutnya. Gimana Syekh itu ikut huruf yang berikutnya? Ya, huruf yang berikutnya huruf isti'la atau istifal. Ini yang kita harus belajar. Ya, tapi di sini banyak yang sudah paham. Huruf isti'la berapa? 7. Huruf isti'la 7. Di dalam kurung itu khussa, batin, qid. Khussa, batin, qid. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. 7 huruf. Khussa, batin, qid. Kha, boleh yang admin boleh tulis di room chat biar akhwat atau ibu-ibu yang belum belajar ya. Khussa batin qid, boleh tulis hurufnya kha, sa, dad, ghain, ta, qaf, dha. 7 huruf. Ini huruf isti'la. Ini huruf isti'la atau huruf yang tebal. Oke. Tapi kalau kita bilang nun sama huruf isti'la ini, nun, kalau nun ketemu sama huruf isti'la yang khussa, batin, qid. Kalau nun ketemu kha, kemarin kita belajar ini izhar, berarti sudah selesai. Kalau nun ketemu khussa, ketemu sad, an salatihim ikhfa. Oke, batin ghain, khussa, batin dad juga man zalama atau min dhurrin, min dad ini ikhfa. Tapi ghain batin nun ketemu ghain ini izhar. Jadi dari 7 huruf isti'la tadi yang bilang khussa dhatin qad, kita keluarin 2 huruf yang huruf izhar. Apa itu? Al-ghain wal kha. Khussa di huruf yang pertama kha izhar, wal ghain izhar. Yang lain atau 5 yang sisa itu tetap namanya huruf isti'la, tapi ini yang termasuk di huruf al-ikhfa. Manfaat ini apa Syekh? Manfaatnya kita bilang kalau nun sakinah atau tanwin ketemu satu huruf dari yang huruf ikhfa tapi sifatnya isti'la, dari huruf ikhfa yang tadi bilang sif la thana kam jad syakhsan qad samadum tayyiban titfitu qadha zalima, tapi di huruf itu harus kita baca gunnahnya tebal. Ini kha Ustazah Durrah. Bukan hussa, khussa. Bisa perbaiki ya. Ya, ini sekarang bagus. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Betul.
Oke. Tadi bilang nun kalau ketemu sama huruf ikhfa, seluruh huruf ikhfa, tapi kita harus lihat ada berapa huruf yang sifatnya tebal atau huruf isti'la harus suara gunnah tebal. Ini contohnya di buku kita yang di depan kita itu dari awal. Min sadaqah. Min sadaqah. Ini nih sad masuk di huruf isti'la atau tidak? Ya, Syekh. Ini di huruf khussadat qidh yang ada di layar di akhwat yang tulis di sini. Ada. Oke, bagus. Alhamdulillah. Berarti bacaan gunnahnya tebal. Jadi qa'an saf safa min sa min sa min sa jangan min sa min sa an salatihim jangan an salatihim ini ikhfa an salatihim ini ikhfa betul sahih tidak masalah tapi karena huruf isti'la karena sad huruf isti'la suara gunnah kurang itu aja yang ikhfanya tetap ada tapi biasa salah di huruf atau di suara gunnah. Kita lanjut berikutnya sesuai bait syair madza. Ini lihat safa di mandza sudah suaranya tipis mandza bukan madzalladzi. Itu banyak ibu-ibu atau akhwat yang ucapan dzal tebal jadi dha itu bacaannya mandza. Salah. Harus madzalladzi. Tanwinnya juga azizun dzuntikam jangan azizun azizun enggak itu di tadi bilang huruf yang tebal. Lanjut asa huruf tebal atau tipis Syekh ayo baca mansura suara gunnahnya tipis tanwin syahidan summa tadi min sadaqah tebal tapi mansura syahidan summa lanjut ba'du kaf faman kana kaf huruf tipis enggak ada di huruf khussadatun qid tadi kitabun karim suaranya tipis juga qauluhu man jaa al-jim man enggak ada di huruf khussadatun qid enggak ada di situ ini seluruh khussadatun qid seluruh hurufnya jangan seperti tadi ikhfa ambil huruf pertama enggak di sini khussadatun qid seluruh huruf isti'la semuanya maaf semuanya huruf isti'la jadi ucapannya atau bacaannya atau semuanya huruf isti'la baca waktu ikhfa gunnahnya tebal min syarri nun ketemu shin min jangan min syarri min syarri suara juga min ada ada dari dua-duanya min syarri jangan ini lihat ada berapa orang salahnya di situ juga dia jadikan suara gunnah semuanya dari mulut jadi seperti ini me syarri lihat saya pegang hidung tidak berubah me syarri ini salah sama yang tadi min syarri yang nempel juga ini salah juga harus di antara dua makhraj nun dan makhrajul al-gunnah ketemu qaf min qabl ini lihat suaranya beda sama yang tadi min syarri tidak juga bisa me qabl me salah min syarri man kana itu yang tadi bilang وحرف الاستعلاء فخم مخصوصة الإطباق أقوى نحو قال والعصا. Oke, jadi al-ikhfa hurufnya bisa jadi dua bagian yang tadi bilang dekat akal tiga bagian itu cara ikhfanya. Tapi suara gunnah di huruf al-ikhfa jadi dua bagian, ada yang tebal, ada yang tepis. Yang tebal yang termasuk atau yang dari kata khussadatun qid, yang tepis selain khussadatun qid dari huruf 15 yang tadi kita belajar.
Oke, wallahu alam. Apa lagi? Kita langsung masuk ahkam mim atau cukup? Admin, Ustazah Fathiyah, gimana menurut kamu? Lanjut atau cukup? Boleh buka pertanyaan dulu, Syekh? Boleh, karena banyak ada di al-ikhfa sama itu ya. Iya, betul. Boleh, bismillah, silakan. Nanti Silakan yang mau teman-teman bertanya, bisa silakan. langsung dibuka mic-nya yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam, Rayyan. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Syekh. Yang Alhamdulillah. saya susah tuh membedakan kalau baca surah Al-Maidah ayat 70. Wallahu basirun, jadi basirum tuh agak susah, Syekh. Jadi gimana tuh cara membedakannya? Eh, Hukumnya susah apa? membedakan basirun bil ibad. Jadinya Enggak, basirum bil ibad. Jadi harus mono enggak, Syekh? harus munyung. Bacanya wallahu basirum bil. Jadi basirun Iya, jadi itu, susah. itu, itu tanwin. Kalau saya tanya sama kamu, tanwin ketemu ba, hukumnya apa tadi bilang? Iklab. Hah? Iklab. Betul, iklab. Cara iklab yang tadi kita jelaskan bagaimana caranya? Memasukkan merapatkan dua bibir, Syekh. Ya, coba bagaimana ucapannya? Wallahu basirum bil. Jangan baca tajwid, tajwid. Coba. Wallahu basirum bil ibad. Sudah, bagus. Yang masih kurang sedikit gunnahnya aja. Basirum bil ibad. Gunnah 2 harakat ya, Rian. Ya, Syekh. Kita kemarin bilang tingkat gunnah berapa? 6, Syekh. Ya, coba yang pertama. Yarmilun. Enggak, itu tingkat tingkat gunnah. Tadi bilang yang Yang pertama musyaddadah. yang bertasydid, musyaddad, betul Yang kedua, Guna guna akma. oke, akmal matakun tadi bilang al-musyaddad. Habis itu al-mudgham. Habis itu Al-mudgham. Guna mudgham guna ghunnatul guna makhfi, ghunnatul nabroh. makhfi. Al-iqlab masuk atau tidak al-iqlab? Masuknya dan bertemu dengan bah. Ya, berarti ada al-iqlab masuk fi al-makhfi. 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 Lalu nun jadi mim ucapannya itu dia masuk di al-makhfi. Jadi tarmihim bihijara atau basirum bima. Salah kamu tadi, Rayyan, bukan di syara ikhfa, di syara iqlab. Salah kamu di ra. Coba ulang lagi biar kamu faham. Wallahu basirum bil. Ini lihat isti'la ar-ra atau tabbal ar-ra masih kurang basirum, rum, basirum. Harus basirum, basirum. Paham, Rayyan? Paham, saya makasih ya, saya atas bimbingannya. Sama-sama. Barakallah fiik. Ahsan. Jazakallah khair. Ba'du Nomor 2 itu Bu Indang. Ini Indang ya, yang angkat tangan Ya, Indang. Endang Umurayan, Syekh. Indang Rayyan. Ya, kenapa suara beda? Ya lagi Karena ikhfa ya. karena sedang ikhfa, Syekh. Oh, lagi sama, lagi flow ya, samar. Lagi samar bener. Syekh, mau nanya juga nih tentang ikhfa juga, Syekh. Itu tadi kan untuk khusus ikhfa yang huruf-huruf tebal tuh, Syekh. Itu kadang-kadang suka keluar kayak wawunya gitu. Meong kok gitu, Syekh. Itu yang tadi saya bilang tidak boleh. Itu sebabnya kenapa? Karena dia jadikan suara al-ghunna dari mulut. Meqa ya. Meqa. Kayak ya, bukan wow. Ini Kalau yang mau dia lebih tebal gitu loh, Syekh. Jadi kayak kedengaran huruf wow gitu. Meong, meong gitu, Syekh. Kayak ada wawunya gitu loh, Syekh. Yang benar cara baca itu. Saya tidak lihat ada wow, tapi ya bagaimana saya bilang? Coba salat oh ya, itu Ustazah betul bisa sadar sekarang. Karena biasa Ustazah, maaf ya, orang Indonesia biasa kalau ucapan huruf isti'la mereka munyum bibir.
Sampai kalau dia mau ucapan angqa ya, kayak wow, betul. Salatim karena biasa orang Indonesia kalau ucapan huruf tebal mereka munyum bibir. Jadi waktu mereka ucapan ikhfa seperti yang kita tadi bilang, ya pasti harus jadi seperti wow. Ini salah. Aslinya karena salah ucapan, bukan salah ikhfa. Kalau dia baca seperti saya, ada wow atau tidak, Bu Indang? Coba lagi Syekh, sekalian saya belajar. Boleh. Mionko, ini suara hunna tebal sama ikhfanya. Mionko, anso. Tapi kalau mionko, anso, ada waw atau tidak? Kalau yang kedua ada Syekh. Ya, itu sebabnya apa Ustazah? Jadi sebabnya apa? Kayaknya mulutnya memang agak maju ya. Nah, itu Bibirnya. yang tadi saya bilang banyak atau mungkin hampir sama semuanya orang Indonesia waktu ucapan huruf isti'la mereka biasa menyium bibir ro, so. Jadi kalau dia baca so ini karena fikirannya sad harus tebal atau tidak bisa jadi tebal kecuali kalau saya menyium bibir. Coba Syekh kalau yang huruf sod deh Syekh. Salatihim. Sofa. Iya Syekh. Kamu bisa baca atau lagi flu tidak bisa? Bisa. Salatihim. Nah ini lihat. Salatihim. Dari suara kamu menyium bibir. Salatihim. Beda atau sama? Beda Syekh, beda. Salatim sama salatim salat. Masih salah ya Syekh. Belum selesai. Salatihim. Salah kamu di waktu ucapan karena ikhfa tadi bilang nun samar belakangnya, tapi waktu ucapan saat mulai salatin bagus. So itu salah di sini. Salatihim. Salatihim. Belum ya? Belum dapat sih ya, agak. Ya Syekh, nanti latihan lagi Syekh. Minggu depan saya harus sudah lulus. Iya Syekh. Barakallahu fikum Syekh, jazakallahu. Barakallahu fikum juga salah karena wow jadi wow. Barakallahu fikum harus barakallah. Barakallahu fikum Syekh. Ini dapat bisa hilang. Ya, tadi saya bilang sama kamu, huruf yang tebal biasa saudara Indonesia itu ucapannya ro, o. Jadi ro, so, ho. Ini barakallah. Kenapa ro di sini barak, ra fathah. Terus ra, bukan ro, barako. Oke, tapi bagus. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Faqafillah. Amin. Oke, ba'duha. Bismillah, Fira. Ya, Syekh, ini mau nanya sedikit Syekh Ifa aja. Sudah perbaiki huruf ra belum? Belum dites Syekh, kemarin kan sempat dites. Saya lihat masih ada sedikit, tapi ya saya kayak tidak lihat. Biar tidak ganggu. Harus tambah lagi. Lanjut, Ini Syekh, terkait ikhfa tadi Syekh. Jadi, gunnahnya tadi Syekh langsung masuk ke hurufnya, contohnya yang seperti angsolatihim, seperti ini Syekh. Tadi kita bilang ikhfa itu ada 3. Ada yang akrab itu langsung masuk ke hurufnya. Ini lihat langsung kafa fa. Tapi man kana kayak jauh ya kan? Jadi suaranya langsung ke stop, contohnya yang ansolatin tadi Syekh.
Jadi An salatim karena sad itu dekat atau jauh atau bagaimana? Tengah-tengah ya kan? tengah Syekh. Ya, an salatihim. Oh, bunyinya satu suara ya Syekh. Anfo atau gitu. Ada kayak apa lingkungan Enggak. gitu Syekh. Yang saya baca habiskan suara guna baru sad. An Boleh. karena kita bilang al-ghunna fil harf al-makhfi nun bukan di sad. Contoh yang kedua yang kamu tadi bilang itu kayak ghunna jadi dari huruf sad ya Ustazah? Iya Syekh. Ya enggak ada di huruf sad karena huruf bukan sad itu bukan huruf aghan, bukan huruf yang sifatnya ghunna. Coba baca. An salatihim. Sudah, ini yang benar. Ya, baik Syekh. Oke. Jazakallahu khair Syekh. Amin. Yang lain, Saya boleh izin bertanya. Ya, boleh, Bu. Kalau huruf qaf, ikhfa untuk qaf, kayaknya ada iyang gitu ya, Miyong gitu. Betul nggak Iya, sih? tadi bilang huruf isti'la itu berapa? Khusadatin qad. Iya, Khusadatin. 6. Apa 7 ya? Ya, 7. Keluarin 2 sudah masuk di huruf idhar, yang sisa itu ikhfa. Jadi qaf ada di situ. Mi'qa. Maksudnya ada suara kayak miyong gitu ya, ya? Ada kayak iyang. Ya, ini yang tebal. Mi'qa. Ini langsung kita bisa tahu, oh ini fulannya mau baca huruf tebal. Kalau dia baca langsung otomatis di dalam itu kita faham, oh ini mau baca huruf tebal. Kalau dia berarti baca huruf tebis. Tapi kalau untuk short kan nggak pakai iyang gitu langsung. Sama. Sholatihim langsung gitu kan saya, nggak gitu. Ulang lagi, Bu. Gimana sih? Ulang lagi. Sholatihim. Enggak, ini kayak mirip idhar, Bu. An salatihim ikhfa. Sholatihim. Salah ya, saya. Enggak, bukan salah. Karena kamu fokus sama ikhfa, lupa ain. Jadi an salatihim. Ain. Sholatihim. Langsung dari ain ke suara ikhfa. Sofa. Sofa. Sofa betul. Salatihim. Sholatihim. Oke, bagus, ini sudah dapat Bu. Oh ya. Kemudian ini saya kalau untuk huruf K dan Qaf itu mohon izin bertanya saya benar atau tidak. Katanya jadi kalau yang kayak ta kan harus mendekati huruf ta tapi tidak masuk ke makhraj huruf ta. Misalnya ta, tapi kan nggak langsung kena makhrajnya. Tapi untuk kaf sama qaf katanya langsung ke makhrajnya, betul nggak sih? Enggak, Bu. Tidak bilang kaf sama qaf itu paling jauh. Oh, jadi nggak langsung tadi anta. Ini lihat suara, fokus sama suara baru ta. Iya. Antum baru tum ya kan, Bu? Iya, tapi sama. Ini lihat tapi kayak suara gunnah baru kaf. Jangan mangkana. Ini idhar. Paham, saya paham ya. Saya kira langsung masuk ke makrosnya. Berarti kalau langsung dulu ya, saya. Enggak, sebentar. Kalau langsung masuk ke makhraj apa? Makhraj nun atau makhrajil kaf? Kaf. Kalau maksudnya gini. Sebentar, Bu. Kalau masuk ke makhrajil kaf ini jadi idgham. Mangkana ini idhar, maaf. Jadi idhar. Mangkana ini idhar karena langsung nun masuk ke makhrajil kaf. Oh, yes. Yes, saya. Jadi, oh iya, saya. Berarti tetap
Man kana. Betul. Itu sih. Ini Oh, ikhfa. baik, Syekh. Baik, jazakallah khair, Syekh. Amin wa iyyakum, Masya Allah. Oke, ada yang lain? Mereka dengar aja sudah ada wakil yang tanya ya. Ya, Syekh, karena sering terjadi yang tadi ada waw itu sering, Syekh. Wow, Kalau di apa? huruf-huruf isti'la yang huruf Oh ikhfa, iya, betul. Tapi saya ya, jelasin Ustazah Fathiyah. Coba kamu ucapannya. An salatim. ang salatihim, Ini lihat. Maaf, turun kamera sedikit. Biar lihat bibir. Biar, coba. ang salatihim. Ini lihat suaranya beda sama tadi. Karena itu salahnya di situ aja. So. Jadi mionqa tidak munyung sedikit sama sekali. Jadi suaranya bersih. Berarti kalau belajar ikhfa tuh biasanya memang ditaruh di bagian akhir ya, Syekh, dari hukum nun ya, karena Ya, sangat betul. pengaruh dari ketepatan menyebutkan sifat-sifat hurufnya ya. Mereka taruh di terakhir juga karena hurufnya banyak. Kan? Oh iya, betul. Jadi kalau dari awal muridnya ini mulai 15 huruf, kasihan. Tapi kalau dia belajar huruf idhar, belajar huruf idgham, al-iqlab ya yang sisa sampai al-Imam Ibn al-Jazari bilang apa itu? Warabi' al-ikhfa tadi bilang. Kita geser dulu mejanya, kita geserin mejanya. Al-ikhfa lada baqi al-huruf ikhda. Lakin siapa itu? صاحب تحفة الأطفال. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. عند الفاضل itu yang sisa. عند الفاضل. والرابع الإخفاء عند الفاضل artinya di huruf yang sisa atau selain huruf idhar dan idgham iqlab juga. Allahu a'lam. Iya, baik. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita stop dulu ya, Syekh. Oke. Ya. Hari ini